Cuman gini teman-teman sekalian, saya mau cespleng, saya membuat beberapa catatan khusus untuk malam hari ini. Ini yang ngomong saya. Nah, beda kalau yang ngomong bukan saya. Bukan karena yang saya itu bukan yang bukan saya itu bukan saya, tapi karena memang saya bukan yang bukan saya dan yang bukan saya bukan saya. Jelas ya? Oleh karena itu saya ingin mengulangi peringatan kepada teman-teman sekalian, hendaklah Anda waspada kepada saya. Anda harus hati-hati kepada saya. Anda harus tidak boleh menelan begitu saja omongan saya. Anda harus punya kecurigaan sedikit yang positif. Anda harus jangan sembrono mendengarkan saya. Karena saya bukan Allah, saya bukan Rasulullah. Dan saya bukan informasi Al-Quran. Kalau Anda orang Islam yang qot'i, yang pasti benar dan tidak hanya merupakan informasi, tapi pasti merupakan hidayah adalah Allah sendiri, Al-Quran dan Rasulullah. Kalau sama Allah, sama Rasulullah, sama Al-Quran, la roiba fihi hudan lil mutaqin. Pokoknya kalau sama Quran membabi buta aja. Cintai, lakukan. Tapi kalau saya yang ngomong jangan. Anda harus waspada. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan kepada anak-anakku, cucu-cucuku, prinsip dasar di Ma'iyah adalah jangan percaya kepada Cak Nun, kepada Mbah Nun. Jelas. Ini serius, ini revolusi, ini radikal ini. Saya seorang radikalis. Karena setahu saya di mana-mana kiai, ulama, siapa semuanya kan ingin dipercaya. Saya memperingatkan Anda, awas, jangan sampai begitu saja percaya kepada saya tanpa mengerahkan kedaulatan akalmu, kedaulatan nuranimu, dan kedaulatan rohaniyahmu. Kedaulatan ilmu itu artinya logika-logikamu, wacanamu didialektikakan, dianimasi, disimulasi segala macam. Kalau kedaulatan nuranimu itu artinya dirasake. Kompatibel enggak ya sama hati saya, cek jelek apa enggak gitu. Tapi kalau kedaulatan rohaniyah adalah Anda sudah berusaha untuk mahfud atau tidak. Terserah mau MD apa tidak. Tapi pokoknya mahfud itu artinya Anda membiasakan diri untuk menjaga Allah dalam diri Anda, maka resikonya Anda dijaga oleh Allah. Barang siapa tidak menjaga Allah di dalam dirinya dan perilakunya, maka Allah juga tidak punya alasan atau kewajiban untuk menjaganya, kan begitu. Nah, ini juga sebuah klausul yang Anda bisa proyeksikan ke kasus apa saja mengenai maksum, mahfud. Kalau Rasulullah itu maksum. Maksum itu artinya orang yang dijaga secara mutlak oleh Allah. Kalau mahfud itu mungkin tingkat di bawah Rasulullah. Bisa seorang wali, bisa orang biasa. Dia maksum. Tingkat maksumnya berbanding lurus dengan upayanya untuk waspada terhadap kehadiran Allah. Jangan sampai hidup ini Anda kehilangan Allah. Anda makan, jangan tidak ada Allah dalam peristiwa makanmu. Anda melakukan hubungan suami istri, tekankan hadirnya Allah dan teriaklah nama Allah ketika memuncak. Nah, terus siapa yang paling berhak untuk Anda ucapkan namanya ketika Anda berada di puncak kenikmatan? Aku tanya kepadamu, siapa yang berhak namanya engkau sebut? Masa imajinasi? Ya aja aja. Ya gak cocok ya. Allahu Akbar, itu paling cocok itu. Jadi sekali lagi waspada terhadap omongan saya. Jangan ditelan begitu saja. Kalau harus dikunyah, dikunyah. Kalau harus Anda bawa pulang, Anda digodok dulu. Ya. Kalau harus digoreng, digoreng dulu. Anda harus punya ilmu untuk menentukan apakah ditelan seperti jamu atau dikunyah sekian kali, ataukah Anda godok dulu, Anda ramu dulu dengan bahan-bahan yang lain. Itu Anda sudah belajar lama di Hinduri Cinta. Karena ada beberapa kasus, kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan undur makola wala tandur mangkola. Dengarkan atau lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. That's right for a case, for one case. Dia benar untuk satu kasus. Ada kasus lain yang Anda ndak usah dengerin omongannya, yang penting siapa yang ngomong. Undur mangkola wala tandur makola.
Sama dengan kalau Anda beli sesuatu, Anda beli produk. Pertama, Anda harus lihat barangnya, harus datang ke tokonya, baru Anda beli. Yang kedua, Anda tidak perlu datang ke tokonya karena Anda harus percaya kepada toko itu. Anda suruh anak Anda, pokoknya nang toko iko, toko no merek iki, titik. Yang ketiga, Anda bisa tidak perlu tokonya mana, barangnya apa, pokoknya anakmu sudah kamu percaya, pokoknya toko no obat ngeluh, dia beli. Nah itu ada stratum yang berbeda-beda. Ya. Kalau bisa Anda jangan menjadi berat beban, menjadi orang yang untuk disuruh bikin sambal, Anda harus melalui sejumlah perintah. Beli lombok, berambang, uyah, terasek ke pasar, berangkat. Sampai rumah, oke, teraseknya ambil layah, cobek, teraseknya taruh, garamnya taruh, itunya diiris, berambangnya, lomboknya diiris, terus sudah diiris, terus dia diem, diulek, baru diulek. Ini manusia yang tidak pernah belajar. Anda harus bisa dipercaya oleh orang tua Anda atau oleh siapapun, bikin sambal yang enak, titik. Bagaimana perjalanan dari tidak ada sambal menuju sambal, Anda punya ilmunya, Anda punya pengalamannya. Nah kebanyakan orang sekarang makin lama makin menjadi itu tadi, strata terendah, tuku garam. Di kelas disuruh ngerjain di depan, di papan tulis, tidak bisa ngerjain, terus gurunya bilang, longgo. Terus dia duduk di depan papan tulis. ada itu nyeneng itu. Nah yang enggak maksudnya duduk di bangkunya, masa duduk di depan papan tulis. Kan gitu. Nah Anda sudah mengalami pembelajaran luar biasa. Sehingga tidak ada yang indah di dalam pengalaman Kenduri Cinta. Tidak ada yang tidak indah. Ukuran nomor satu bukan aransemennya bagus atau tidak. Biolanya asik apa enggak, bukan nomor satu. Nomor satu adalah karena Anda punya software, Anda punya keikhlasan, Anda punya bahan-bahan sensor dan kompatibilitas terhadap musik apapun, asalkan berasal dari cinta dan keikhlasan manusia, maka Anda juga mendapatkan dan memberikan cinta dan keikhlasan kepada lagu yang Anda dengar. Maka semua menjadi bahagia. Betul enggak?